Guru Agung Buddha Hidup Cikung berkata, jangan serakah akan ketenaran, keuntungan, dan cinta. Pertama, tidak merelakan nafsu keinginan merupakan penyebab kerisauan. Sumber penderitaan dikarenakan nafsu keinginan pada duniawi tidak merelakan dan tidak bisa dilepas. Jika bukan demi diri sendiri atau secara alami berbuat bukan tujuan demi kepentingan pribadi, maka akan mendapatkan jiwa raga bebas. Karena berbuat apapun tidak harap imbalan atau bukan untuk kepentingan sendiri. Jika nafsu keinginan banyak, maka kerisauan pun banyak. Jika nafsu keinginan banyak, maka permohonan pun banyak. Di saat banyak memohon, tetapi di saat tidak mendapatkan yang diinginkan, maka akan timbul keluhan dan menyalahkan. Secara otomatis kerisauan pun ikut datang. Yang kedua, rela hidup dalam kesederhanaan asalkan hidup sesuai prinsip hakikat kebenaran. Dalam membina Tao harus dianggap bagaikan tenang, damai dalam kehidupan, walau dalam kesederhanaan maupun kemiskinan. Merasa puas dan bahagia lebih mementingkan mengejar pengembangan kearifan sebagai tugas penting. Tidak peduli kapanpun, dimanapun kamu berada, tidak tercemar oleh ketenaran duniawi, tidak dikalahkan oleh 5 nafsu keinginan duniawi, secara otomatis kehidupan akan stabil dan alami. 5 nafsu keinginan duniawi: suka atau cinta uang, suka tidur, suka warna-warni duniawi, mengejar reputasi atau gelar, hobi makan. Yang ketiga, selesaikan urusan duniawi sesuai hati, jangan menyalahgunakan atau memaksa kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Cinta dan kemelekatan pada seseorang bisa menimbulkan kegelapan batin yang merupakan penyebab utama dari perputaran kelahiran, kematian, reinkarnasi. Terhadap urusan duniawi, haruslah sesuai sebab jodoh, jangan memaksa keadaan. Kalau tidak, maka akan menyebabkan kemelekatan atau keterikatan dan kearifan rohani tidak mampu berkembang. Tidak bisa menjadi orang yang sukses, mencapai prestasi besar. Harus diketahui bahwa sungai cinta terdapat ribuan kaki gelombang ombak. Lautan penderitaan terdapat ribuan berbagai ombak lautan. Yang artinya, perasaan cinta kasih duniawi, termasuk cinta perorangan maupun cinta keluarga, bagaikan lautan penderitaan yang menjadi penyebab utama reinkarnasi. Seseorang jika telah terikat, maka tidak sanggup terbebas leluasa. Keempat, janganlah terikat akan keserakahan terhadap ketenaran, populer nama, cinta, dan kasih sayang. Lautan penderitaan yang luas, seluruh makhluk hidup berada di dalam dunia fana ini.
sangat banyak penyebab yang membuat diri sendiri tersesat. Pencemaran dari lingkungan dunia yang penuh bunga-bunga kehidupan atau warna-warni keindahan dunia sering menggoda kita, membuat kita tenggelam dalam nafsu keinginan jiwa raga dan menjadi serakah akan keterikatan nama, keuntungan, budi, cinta. Menjadi penyebab pencipta masalah yang tak berujung dan tiada habisnya, hingga akhirnya menjadi lupa akar rohani diri sendiri. Kelima, para Buddha turun ke dunia adalah untuk melintaskan seluruh umat manusia. Maka bidang suci Tao bisa diwarisi hingga sekarang. Bukan jumlah yang sedikit para Buddha para suci telah turun ke dunia untuk menunjukkan kepada umat manusia sebuah jalan tepat dan benar menuju keabadian. Semuanya juga karenanya tujuan untuk membimbing umat manusia supaya kembali ke jalan yang sejati untuk melintaskan umat manusia yang tersesat di lautan penderitaan. Semua Buddha yang turun reinkarnasi ke dunia tujuan untuk menunjukkan kepada kita semua bagaimana cara menjadi seorang Buddha. Dan bukan Buddha turun dari langit dan membawa kita langsung kembali ke surga. Karena syarat kembali ke langit tidak mudah. Harus membina sebersih-bersihnya hingga terang benderang. Keenam, janganlah lupa untuk selalu merasa puas dan gembira. Hati manusia tidak pernah puas, barulah bisa merasa tidak gembira. Langit baik padamu, kamu juga tidak merasa baik. Karena tidak pernah merasa puas diri, maka timbul sangat banyak kerisauan. Seumur hidup menderita akan kerisauan dan kekhawatiran. Perubahan hati manusia hanya sesaat. Maka harus selalu mempertahankan hati yang puas diri dan gembira. Dengan demikian akan berbahagia. Ketujuh, pesan suci dari Guru Agung Buddha Hidup Cikung. Ribuan berkat diubah menjadi pesan suci. Berpesan kepada murid tercinta supaya tidak menghalangi diri sendiri. Karena semua masalah tercipta dari keinginan sendiri. Jika diri tiada niat, maka lingkungan luar tidak mampu mempengaruhi kita. Berpesan kepada murid tercinta supaya setulus hati memperlakukan orang. Memperlakukan semua umat sama rata. Jangan karena ada tujuan baru baik sama orang. Dan tidak boleh memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi. Berpesan kepada murid tercinta untuk bersungguh-sungguh memupuk kebajikan dalam rohani. Berpesan kepada murid tercinta supaya tidak berlomba dengan wujud luar. Jangan orang lain memiliki apa, kita juga mau ikutan tanpa sadar diri.
Berpesan kepada murid tercinta, cepat menambah kecepatan membina diri. Berpesan kepada murid tercinta, mengembangkan spiritual rohani, membina kebajikan dalam rohani. Berpesan kepada murid tercinta, jangan ada emosi yang tak berujung, atau jangan ada api kemarahan. Berpesan kepada murid tercinta, menghilangkan tabiat dan temperamen buruk. Berpesan kepada murid tercinta, saat melaksanakan hal baik, jangan dikerjakan dengan buruk, karena akan menjadi hal buruk. Jangan merusak hal yang baik menjadi buruk. Berpesan kepada murid tercinta, lebih meningkatkan kemampuan untuk ulas asih. Pada akhirnya kembali kosong. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih sudah menonton.